Adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Karita akan membacakannya buat kita semua. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Adik-adik, kalau kita membaca Kisah Para Rasul 1 sampai 5, kita bisa melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus dalam diri para rasul saat itu. Roh Kudus menjadikan mereka berani untuk memberitakan firman Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang memutuskan untuk mengikuti Yesus dan menyerahkan diri mereka untuk dibaptis. Nah, murid-murid Yesus saat itu hidup dalam satu hati adik-adik. Mereka saling mengasihi, saling memperhatikan kebutuhan satu sama lain, sehingga mereka rela menjual tanah dan harta mereka, lalu uangnya diberi kepada rasul, dan kemudian para rasul membagikannya kepada jemaat yang membutuhkan. Nah, tugas ini adik-adik sangat penting, karena kehidupan para jemaat saat itu sangat beragam. Ada yang kaya, ada juga orang yang hidup sederhana, ada yang miskin, ada yang tidak memiliki saudara lagi, ada yang tidak memiliki suami atau disebut janda. Jadi tugas rasul saat itu bukan hanya untuk pelayanan firman Tuhan dan doa saja, tapi juga rasul Tuhan juga harus memperhatikan kebutuhan jasmani para murid saat itu. Adik-adik, karena jumlah jemaat yang harus dilayani semakin banyak, terus semakin luas juga daerah pelayanan, sehingga tidak semua orang dapat dilayani oleh para rasul. Nah, salah satunya ada sungut-sungut yang datang dari orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Nah, yang tadi kita baca itu, mereka protes, mereka bersungut-sungut karena janda-janda mereka yang orang Yahudi berbahasa Yunani itu tidak dilayani dengan baik, adik-adik. Ketika masalah ini terdengar ke telinga para rasul, kemudian para rasul memanggil para murid-murid Tuhan. Di situ para rasul mengakui kelalaian mereka akan firman Tuhan untuk melayani meja, sehingga para rasul meminta para murid untuk memilih 7 orang di antara murid-murid Yesus itu nantinya menjadi pelayan meja, atau yang sekarang ini dikenal dengan diaken, yang nantinya memiliki tugas untuk melayani kebutuhan jasmani jemaat seperti mendistribusikan kebutuhan makanan dan juga keperluan jemaat yang lainnya. Nah, adik-adik, 7 orang yang terpilih, yang nantinya terpilih itu bukan asal dipilih loh adik-adik. Mereka itu harus memiliki karakter tertentu. Apa-apa saja karakter yang harus mereka miliki? Ya, kita tadi baca bahwa orang-orang yang terpilih nantinya itu adalah orang-orang yang terkenal baik, terus penuh dengan roh dan juga hikmat. Nah, mengapa mereka harus mencari orang-orang dengan kriteria tersebut? Karena ketujuh orang ini adik-adik akan menjadi pemimpin tubuh Kristus, dan sebagai pemimpin tubuh Kristus, mereka tuh harus tahu bagaimana melayani orang lain. Nah, orang-orang yang tidak baik, tidak dipenuhi Roh Kudus dan hikmat, itu tidak akan menjadi pemimpin yang kuat untuk melayani jemaat. Nah, orang-orang yang terpilih itu siapa-siapa aja? Nah, mereka itu adalah Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon,
Parmenas, dan Nikolaus. Nah, ketujuh orang ini mewakili keberagaman orang-orang percaya saat itu. Adik-adik, di pasal ini memberitahukan kepada kita bahwa para rasul juga memiliki keterbatasan di dalam dirinya. Para rasul memiliki keterbatasan di dalam melayani orang-orang percaya pada saat itu, dikarenakan jumlah jemaat yang semakin banyak dan juga semakin luas penyebarannya, sehingga para rasul memerlukan orang lain untuk membantu mereka menjalankan tugas pelayanan meja atau melayani kebutuhan jasmani jemaat. Dengan terpilihnya 7 orang diaken, adik-adik, para rasul dapat fokus dengan tugas pemberitaan firman Tuhan dan juga pelayanan doa. Adik-adik, tujuan dari pembagian tugas ini adalah agar setiap orang dapat fokus mengerjakan tugasnya, sehingga pekerjaan yang dihasilkan itu baik. Kita bisa melihat ketika para rasul fokus terhadap pekerjaannya, yaitu melayani jemaat dalam firman Tuhan dan juga dalam doa, dan ketujuh diaken itu melayani jemaat di dalam pelayanan meja. Di situ dikatakan bahwa firman Tuhan semakin tersebar dan jumlah murid Yesus di Yerusalem juga semakin bertambah. Adik-adik, Tuhan telah memberikan kita masing-masing karunia dan tugas serta tanggung jawab untuk melayani Tuhan dan orang lain. Contohnya adalah kita membantu mama dan papa di rumah, membantu mereka misalnya cuci piring, menyapu, membersihkan kamar, sehingga papa dan mama dapat fokus melakukan pekerjaan mereka sebagai orang tua. Membantu guru di sekolah atau di sekolah minggu, seperti membersihkan dan merapikan kelas, sehingga guru-guru dapat fokus dalam tugas mengajar anak-anak muridnya. Nah, adik-adik, yuk kita melakukan segala tugas kita dan tanggung jawab kita dengan taat dan fokus. Dan ayo kita lakukan semua tugas kita, pekerjaan kita itu hanya untuk pemulihan nama Tuhan.